Tuhan. Biar kami boleh merasakan sukacita daripadamu. Kau telah mati buat kami, bahkan bangkit buat kami semuanya. Itulah Tuhan kemenangan buat kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini. Kau urapi kami semuanya ya Tuhan. Baik kami sendiri pujian, pemain musik, singer, dan seluruh sidang jemaat yang ada Tuhan, kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh sama-sama melayani Engkau, kami boleh merasakan sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita mau merayakan kebangkitannya. Tuhan sudah mati bagi kita, bukan hanya mati, tapi Dia juga bangkit bagi kita semua. Karena itu kita mau merayakannya. Dan ini kan rayakan Yesus rayakan.
sehingga dia menubuhkan tentang penebusan Yesus sebagai penebus. Ya, dia mati dan dia hidup bangkit. Di dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Silakan. Ya, di sini kita baca. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ratusan tahun sebelum peristiwa kebangkitan Yesus, Ayub dituntun oleh Roh Kudus. Dia memberitakan, dia menyampaikan kepada umat Tuhan, tapi aku tahu, tetapi aku paham, aku mengerti, penebusku hidup. Siapakah penebus itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dunia untuk menebus, menyelamatkan, membebaskan manusia dari dosa. Ya, melalui apa? Kematiannya di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia hidup. Aku tahu, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, untuk lebih kita memahami tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jauh-jauh hari
Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Ya, tolong diulangi, saya akan baca kembali dari ayat 19. Ya, jawab Yesus kepada mereka itu siapa? Orang-orang Yahudi ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kata Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Ya, haleluya. Setelah sampai di Yerusalem, apa yang dilihat oleh Yesus? Ternyata bait Allah ya dijadikan pasar. Ya, bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa, tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, bait Allah dijadikan pasar. Ketika Yesus melihat peristiwa itu, Yesus menghardik dan mengusir mereka. Haleluya. Seperti haleluya, ini peristiwa yang terjadi. Yesus marah melihat kejadian seperti itu. Rumah Tuhan dijadikan tempat berjual beli, berdagang dan sebagainya. Yesus sangat marah kepada orang-orang Farisi ahli Taurat dan sebagainya. Kemudian seharusnya mereka menerima, mengontrol, menerima teguran Yesus. Tapi ternyata mereka menantang Yesus dan berkata, bait Allah ini dibangun selama 46 tahun. Bagaimana mungkin engkau bisa membangun bait Allah ini dalam jangka waktu 3 hari? Yang dimaksudkan oleh Yesus bukan bait Allah bangunan manusia, ya, bait Allah yang didirikan oleh tangan-tangan manusia, tapi bait Allah yang sesungguhnya adalah ini kita. Tentang yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Ya, sudah ketinggalan zaman. Ini nyanyian zaman dulu. Benar, ya sungguh benar perkataan yang benar. Saudara-saudara sekalian, jadi peristiwa kebangkitan Yesus jauh-jauh hari sudah dikatakan oleh Yesus. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga Bapak Ibu, kebangkitan Yesus itu punya arti, punya makna. Mungkin di antara kita yang hadir pagi ini bertanya, apa sih makna, arti dari kebangkitan Yesus bagi orang-orang percaya? Jawabnya, punya makna, punya arti. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang seperti manusia, mayatnya dikubur dan selamanya tetap berada di dalam kubur. Tapi bagi Yesus tidak. Ya, dia pernah mati, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga dan jatuh pada hari ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya hari Paskah, hari kebangkitan Yesus itu selalu dirayakan, selalu diperingati setiap tahun. Tidak ada tahun yang tidak pernah umat Tuhan merayakan Paskah kebangkitan Yesus. Selalu ada, mulai dari Natal, kelahiran, kemudian kematiannya, kemudian kebangkitannya, dan sampai kenaikannya ke surga.
selalu dirayakan, diperingati oleh umat Tuhan di seluruh permukaan bumi. Kenapa? Punya makna. Nah, saya memberikan 5 poin Bapak Ibu. Arti atau makna dari kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Yang pertama, Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Ini dapat dari kebangkitan Yesus. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, ya silakan 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Rupanya Bapak Ibu, jemaat Korintus adalah jemaat yang separuh-separuh. Sebagian percaya akan adanya kebangkitan Yesus, tapi sebagian tidak percaya. Mereka berpikir secara logika, akal manusia, mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali, bisa bangkit. Kalau satu waktu kita mendengar orang berkata, oh si A sudah mati, sekarang dia hidup kembali. Apakah saudara percaya? Jawabannya tidak, karena logika kita yang berjalan, akal pikiran kita yang bermain. Haleluya. Itu manusia. Itulah sebabnya Paulus dengan tegas menyampaikan kepada jemaat Korintus, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yang benar, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dampak dari kebangkitan Yesus di sini dikatakan orang-orang yang telah saya baca, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yang sulung itu yang pertama, ya, yaitu Yesus bangkit dari. Dan akan ada saatnya orang-orang, yaitu pada saat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan bangkit. Jadi kalau Yesus adalah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, demikian juga pada saat hari Maranatha, orang-orang mati ini bangkit, bangun, lalu menghadap Tuhan, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dampak yang pertama akan ada kebangkitan orang-orang mati. Kita dapat baca di dalam ayat 51 dan 52. Masih dalam Korintus ini. Pasal 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Mati dikubur, mati karena kecelakaan di laut, mati karena mengalami musibah. Ya, di sini dikatakan akan bangkit. Ya, haleluya. Seperti Yesus. Ini dampak yang pertama. Ya, akan ada kebangkitan orang-orang mati. Dampak yang kedua, kebangkitan Yesus mendatangkan sukacita atau damai sejahtera, atau yang kita kenal dengan kata salom. Kalau kita bertemu dengan seseorang sesama seiman, kita menyampaikan apa? Ucapan selamat. Salom,
salam sejahtera. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 21. Kita baca, silakan lebih. Yohanes 19 20 ayat 19 dan 21 sampai dengan 21. Ya, Yohanes 20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Iya, sesudah Yesus dijatuhi hukuman mati oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat, murid-murid tercere-bere. Mereka takut, ya, karena mereka nanti akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi situasi pada saat itu, Yohanes 20 ini, situasi yang sangat menegangkan, menakutkan bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid. Namun ketika mereka berkumpul pada salah sebuah rumah, ini tidak tahu rumahnya siapa. Ada yang menafsirkan rumah ini adalah Loten Yerusalem. Ya, itu tafsiran. Tapi yang jelas di sini, murid-murid yang dalam situasi ketakutan, sama seperti kita saat ini menghadapi ya virus corona. Kan kita menjadi takut, ya tidak berani, ya ke gereja dilarang dan sebagainya. Kondisinya sama, ya murid-murid dikuasai, dibelenggu oleh roh ketakutan. Tapi mereka berkumpul di dalam sebuah rumah, ya mereka berdoa, memuji, menyembah kepada Tuhan. Tiba-tiba Yesus datang menemui mereka. Ya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Damai sejahtera bagi kamu. Kalimat yang menyejukkan, menyegarkan, menguatkan, bahkan memberkati. Damai sejahtera bagi kamu. 2 kali Yesus mengucapkan kepada kita. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata salam kepada kita, ada satu perubahan dalam kehidupan mereka. Dari penakut, pengecut, tidak berani, ada satu pembaruan, ada sukacita, ada salam, ada damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Haleluya, Bapak Ibu. Ini dampak yang kedua dari kebangkitan Yesus. Pasca kebangkitan Yesus itu mendatangkan sukacita atau damai sejahtera atau salam bagi orang-orang percaya. Berbahagialah Bapak Ibu yang hadir pagi ini, sekalipun jumlahnya bisa dihitung dengan jari, namun firman Tuhan meneguhkan kita. Di mana 2-3 orang berkumpul, memanggil, menyebut nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. 2-3 orang berkumpul, menyebut, memanggil nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tidak menghiraukan berapa jumlahnya kita berkumpul, tapi yang dilihat, diperhatikan, dinilai oleh Tuhan adalah kesungguhan kita, keinginan kita, kerinduan kita pada saat kita datang ke dalam rumah Tuhan. Itu yang dinilai, yang diperhatikan
oleh Tuhan. Jadi tidak sia-sia kehadiran kita di tempat ini. Paskah itu mendatangkan sukacita. Wajah-wajah yang tadinya suram, menakutkan, menegakkan. Nanti ketika kita pulang dari rumah Tuhan, muka kita berseri-seri. Ya, ada keceriaan, ada damai sejahtera dan sebagainya. Yang ketiga, kebangkitan Yesus ya menunjukkan bahwa ia telah mengalahkan maut, kematian. Makanya pada pukul 3 petang Yesus berdoa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, karena maut tidak berkuasa. Maut telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus." Haleluya. Yang keempat, kebangkitan Yesus mendorong kita untuk selalu mencari. Cari apa? Harta dunia